Sampai nanti malam. Maaf. Tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kegemukan belum dengar? Kamu kegemukan. Bisa tolong sedikit akal sehat? Aku akan terlambat kerja. Siapa yang tidak perlu pensiun dari kerja? Jangan tunda orang lain. Siapapun yang punya rasa moral publik harus turun. Kenapa kamu seperti ini? Aku akan turun. Tolong biarkan aku pergi. Tunggu. Kamu, karyawan di Media Bos, Jin kemarin telepon. Memuji kualitas karyawannya aku. Tidak menyangka akan belajar pelajaran hari ini. Mau aku kasih tahu dia lagi? Maaf, Untuk orang seperti dia, pengampunan sama dengan toleransi. Itu benar. Bagaimana kamu tahu itu dari diri media? Tertulis di lencananya. kamu kenal. Bosnya Mr. Jin. Yang merupakan kepala perusahaan media terkenal? Tentu. Aku kenal dia tapi dia tidak kenal aku. Tidak menyangka kamu juga dari Jilu aku. Belum pernah lihat kamu sebelumnya. Hari pertama kerja? Maaf. Aku baru melamar kemarin dan hari ini hari pertama kerjaku. Apa salahnya? Aku baru di sini seminggu. Li Tengfei spesialis IT. Spesialis urusan hukum Wang Ruyu. Sibuk dulu. Little Fei kenapa baru datang sekarang? Ada klien penting di ruang rapat. Dan Mr. Jin minta kamu menghibur tamu. Aku akan segera ke sana. Ini perusahaan kami Jelwo Technology Co. Ltd. Mr. Gracio China. Selamat datang semuanya, selamat datang semuanya. Atas nama semua staf Jiluo China, kami menyambut semua tamu terhormat. Properti domestik perusahaan Anda, dan pencapaian di bidang perlindungan lingkungan. Sungguh luar biasa. Apa pengaruh dan status internasionalnya? Dan itu juga jelas bagi semua orang. Baiklah Tuan Ji, and tidak perlu menggusur saya tentang kerjasama strategis antara kedua perusahaan kita. Seperti yang Anda lihat. Saya sudah punya rencana sendiri. Baiklah, mari kita semua kembali. Biarkan saja dia yang membawa saya. Bagaimana kalau Anda menyesal? Saya seharusnya mengikuti Anda lebih awal. Sekarang Anda punya orang lain yang melayani Anda. Di student union saya, mengidentifikasi diri sebagai pelayan. Sekarang hanya layanan teman sekelas. Berubah menjadi layanan pelanggan. Tidak ada perbedaan mendasar. Bos Li masih pandai berbicara. Demi teman sekelas lama, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Apakah Anda ingin mengikuti saya? Terima kasih atas kebaikan Tuan Zhao. Tapi sejak saya menandatangani perjanjian dengan perusahaan, kami juga harus mematuhi semangat kontrak. Li Tengfei. Orang lain selalu bertanya kepada saya. Seperti Anda yang menolak saya dengan segala alasan?
Ini pertama kalinya saya melihat bahwa saya tidak menolak Anda. Jika kedua, Anda adalah pelanggan saya dan atasan saya adalah atasan saya. Bukankah itu sama dengan saya mengikuti Anda? Baiklah hanya untuk kata-kata Anda. Saya akan berbicara dengan ayah saya ketika pulang. Oh Tuan Zhao. Ingat. Sebelum lulus, seorang pria tua ditabrak sepeda di sekolah dan pelakunya belum ditemukan. Saya ada di sana hari itu. Aku menemukan kartu pelajarmu. Apa ini cuma kebetulan? Hari itu seharusnya. Jadwal giliranmu untuk jaga. Aku tak sengaja menjatuhkannya. Aku memanggilmu, tapi kamu lari terlalu cepat. Kamu langsung menghilang. Aku bilang aku sangat ceroboh. Ya. Aku memang sangat ceroboh. Setelah itu aku lihat kakek itu kasihan. Aku juga diam-diam menyuruh orang untuk mengirim 10.000 yuan. Berbuat baik tanpa meninggalkan nama. Seperti yang diharapkan Tuan Zhao. Jadi, tunggu sampai dua perusahaan kita resmi menandatangani kontrak. Aku akan mengembalikan barang itu ke pemiliknya. Meskipun sekarang barang ini sudah tidak berguna tapi ini tetap sesuatu yang bermakna. Kenang-kenangan. Aku bilang. Apa ini benar? Kenang-kenangan yang bermakna. Jangan pikirkan perusahaan lain. Setelah kembali segera hubungi Jieluo. Aku sudah menandatangani perjanjian kerjasama strategis. Kalau ayahku tanya bilang saja itu perintahku. Ini Tuan Zhao. Silakan masuk. Silakan tinggal. Aku akan pergi sendiri. Aku belum selesai. Departemenmu akan pindah. Ini bukan karena kamu. Aku sudah bicara dengan perusahaan tentang klien baru. Apakah kamu punya klien baru? Kita perlu membentuk tim baru. Kita yang terpinggirkan. Kita harus memberi ruang untuk semua orang. Maafkan aku. Mari kita buang saja. Atau, biar aku bantu memindahkannya. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Aku akan memperbaikinya. Sudah terlambat. Atau, aku akan mengirimmu kembali jangan. Menyalahkan masalahnya. Tidak masalah. Sangat praktis. Tunggu sebentar aku akan mengambil mobil. Tunggu aku. Bukankah sudah kubilang jangan ikuti aku lagi? Apa aku merindukanmu? Siapa pria ini? Cemenku. Kamu tidak bisa mengendalikanku. Bukankah aku peduli padamu? Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku tidak ingin ada hubungan lagi denganmu. Xiao Yu. Aku tahu kamu membenciku. Aku tahu aku melakukan kesalahan sebelumnya. Maafkan aku. Tapi, kamu harus memberiku kesempatan untuk memperbaikinya benar. Xiao Yu. Aku memberimu kesempatan terakhir sekarang. Pergi dari pandanganku sekarang. Aku akan menghilang dari pandanganmu selamanya. Ayo pergi. Cepat pergi. Siapa itu? Seseorang bertanya arah. Ayo pergi aku. Tidak menyangka ini kebetulan. Kita masih lulusan. Ya aku juga tidak menyangkanya. Apa yang bahkan lebih mengejutkan adalah, kamu sudah kenal Gao Beifu. Ini kebetulan total tidak.
mudah meninggalkan grup Gao dan kemudian menjadikan mereka klien perusahaan kita dan pada akhirnya aku masih harus berurusan dengan orang-orang ini. Aku bilang, aku merasa diriku, dan dosanya lebih besar. Aku tidak bercanda. Tidak, aku juga bercanda. Kirim saja ke sini. Aku akan segera sampai sudah mulai. Larut, haruskah aku mengantarmu pulang? Tidak perlu. Aku akan segera sampai. Baiklah, hati-hati. Sampai jumpa besok. Bye lebih baik. Hati-hati. Bye. Kapan temanmu datang? Aku lapar seharusnya. Dia segera sampai, aku mengambilnya dan menunggu di Meja bilik merah nomor 7. Wakaba di sini. Halo? Mengapa kamu? Apa ini sengaja? Kamu yang mengejar aku, kamu yang... Mengejar aku siapa di antara? Kami yang gelap? Pikiranku belum sembuh. Bukankah aku sudah meminta maaf padamu? Cukup minta maaf, aku sudah membayar semua kehilangan upah dan biaya pengobatan. Itu belum semuanya. Ketika aku pergi, aku bilang aku adalah orang seperti ini. Orang seperti apa aku? Kamu tahu seperti apa dirimu. Tolong biarkan aku pergi. Kami sudah memesan meja ini. Tolong biarkan aku pergi. Kami sudah memesan tempat ini. Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah grup GaoMU? Maaf. Tempat ini sudah dipesan. Bagaimana kamu bisa menjadi bajingan seperti itu? Bulu kecil kamu tidak akan menyewakan kamar yang sama ke banyak orang lagi kan? Dari mana datangnya begitu banyak orang yang menyewa satu kamar untuk banyak kegunaan? Kurasa dia tipe yang sengaja membuat masalah. Aku ulangi, kami sudah memesan tempat ini. Cepat pergi ke tempat lain. Aku ulangi lagi, kami. Saya yang memesan tempat ini duluan. Silahkan duduk di sebelah saya. Jangan mempengaruhi saya. Jelajahi sendiri sesuai keinginanmu. Saya menemukanmu. si buruk kecil. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Masih menunggumu di lantai bawah dan saya ingin memperkenalkannya padamu. Ini teman sekamar kuliah saya. Teman baik Yu Bing Yu adalah lebih hebat dari ini yang saya katakan sebelumnya, teman sekilas saya. Wang Ruoyu Adalah teman sekelasmu dan dia teman sekelasmu. Maaf, saya ada urusan lain. sebagai sponsor eksklusif kompetisi kewirausahaan pemuda. Saya berhak hadir di mana saja di lokasi acara dan memasang iklan untuk perusahaan kami. Kau Pei Fu Bai Saka. Kamu merasa sedikit malu? Jangan bergerak. Wang Ruoyu. Teman sekelas ini, segera hentikan pelanggaranmu. Mengapa saya harus mendengarkanmu? Saya dari grup Zhao, penasihat hukum magang. Jadi izinkan saya bertanya. Apakah ada cara untuk memasang poster, di mana kami menunjukkan hukum apa yang melindungi hal yang egois seperti ini? Dengan sponsor eksklusif grup Gao, perjanjian telah ditandatangani. Perusahaan berhak untuk menempel stiker. Apakah kamu berdiri di sini? Saya akan menempelkannya di dahimu, oke? Jika begitu, kamu bisa menerima perilaku klien saya. Baiklah, pasang dan tempel di sini. Tempel. Jangan menginjak saya. Saya ingatkan lagi, jika kamu melanjutkan perilaku pelanggaranmu, saya bisa melaporkanmu ke panitia kapan saja dan mendiskualifikasi kamu dari kompetisi. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Urus sendiri saja. Karena ini cuma salah paham. Lepaskan saja ya. Benar tidak ada pengetahuan tanpa perjuangan. Selain itu kami adalah 4 lulusan. Ditambah kita punya takdir yang baik. Saran? Ayo minum. Siapa yang punya hubungan dengannya? Aku setuju. Minum anggur bersama dan lupakan semua dendam. Ayo. Lebih besar dari titik aktif. Bersulang. Jangan pelit-pelit.
Tidak ada toast bersulang-bersulang. Gadis ini ternyata teman sekelasmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Dia adalah tokoh terkenal di masa pemerintahan Gao Peifu. Jangan bilang ke orang lain alasan. Dia meninggalkan grup Gao. Juga karena dia tidak tahan dengan apa yang dilakukan orang-orang itu. Apakah benar dia punya rasa keadilan yang kuat? Kenapa aku tidak percaya? Hati-hati jangan sampai dia menipumu. Jujur saja bukankah, dia baru saja memarahimu tentang pekerjaan. Nanti tanpa sadar, aku melukaimu tanpa sengaja. Apakah ini dendam besar? Bosmu. Kamu benar-benar tidak tahu betapa kejamnya dia. Suster Megui di puncak terang. Itu saja. Itu tidak benar, Pak. Kenapa kamu terus membelanya? Tidakkah kamu akan dibunuh oleh Tuan Pembasmi yang terpesona ini? Apa omong kosong yang kamu bicarakan ini? Baik, jangan membuat orang menunggu terlalu lama. Pergi saja ke toilet dan tunggu. Bos, kamu tidak benar-benar tertarik padanya. Ini rumit. Mr. Gao benar. Tentu saja ini hal yang baik saya. Tidak ada di sini sekarang. Wuliang Agency, sebagai manajer toko saya. Identitas saya saat ini adalah Grup Gao. Asisten manajer umum, langsung di bawah Jenderal Gao Peifu. Selamat. Lihatlah. Gao Real Estate tahu bahwa kami telah sudah mengakuisisi Grup Gao. Apa maksud Presiden? Tinjauan pemasok dan mitra sebelumnya, Gao Real Estate. Perintah ini telah diserahkan kepada manajer umum kami. Mr. Gao berencana melakukan ini begitu. Penyedia layanan IT membandingkan tolong. Bantu saya. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk promosi dan kenaikan gaji. Berdasarkan hubunganmu dengan bos kami Gao. Mr. Gao juga akan memberikan perhatian ekstra padamu saya. Sangat senang menerima undanganmu. Saya senang. Melakukan yang terbaik tentu saja. Baiklah, itu bagus. Saya ingin mengingatkanmu bahwa berita akuisisi grup Gao terhadap Gao Real Estate belum dipublikasikan. Mayoritas. Jangan beritahu orang lain sebelumnya. Saya sudah selesai menjelaskan bisnisnya. Oh, ada satu lagi. Ada sesi briefing siang ini, ingat untuk hadir. Kakak saya pergi dulu. Mari makan bersama lain hari. Kami ingin penutupan yang baik. Bos. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ini. Teman sekamar kuliah saya dan bertemu kamu di sini. Selamat datang Yupengwa. Gao Real Estate. Mantan pemasok IT. Hanya kamu Yu yang diizinkan berpartisipasi. Kami tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Bukan itu yang kumaksud. Sepertinya agak formal. Jangan bilang aku tidak menyebutmu sebagai bos. Kamu datang ke sini dengan bangga untuk mengingat masa lalu. Kamu tidak takut ada yang menaruh obat tetes mata padamu. Kamu bilang kali ini kamu memilih banyak perusahaan. Bisakah pemandangan diklasifikasikan berdasarkan kemampuannya? Meskipun kita adalah saudara, kali ini aku tidak peduli dengan persaudaraan. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan baik hati. Oke teman-teman, perhatikan. Silakan ikuti saya ke ruang konferensi. Duduklah di meja. Dan briefing akan segera dimulai dalam 5 menit. Sampai jumpa, kepala.
Jangan khawatir. Aku sudah mengatur semuanya. Tidak ada kemungkinan kesalahan. Bahan ajar yang diberikan kepadanya telah diproses khusus. Selama kamu tidak membandingkan, kamu tidak bisa membedakannya sama sekali. Tidak apa-apa. Tidak ada penundaan dalam memilih. Juga membuatku lebih dekat dengan Li Tengfei. Sekali mendayung 3 pulau terlampaui. Apakah kamu tidak berpikir untuk kembali ke Wuliang? Aku sudah menyapa ayahku. Mulai bulan depan. Kamu adalah wakil manajer umum perusahaan Wuliang. Terima kasih Pak Gao atas promosinya. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi, apakah kamu yakin? Li Tengfei tidak akan menyebut Yu Bingyu. Sama sekali. Jangan khawatir. Kenapa? Ketika aku masih kuliah mereka, sangat dekat bahkan memakai celana yang sama. Karena saat itu mereka tidak memiliki konflik kepentingan. Tapi sekarang, di dunia ketenaran dan kekayaan, semuanya berbeda. Meskipun mereka adalah saudara, kau harus berjuang untuk hidupmu kan? Selain itu, jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, dia akan dihukum oleh langit dan bumi. Bukankah kau bilang Li Tengfei adalah orang yang luar biasa? Jadi bagaimana dia bisa berjudi dengan masa depanmu? Kan? Itu masuk akal bahwa keegoisanku sangat kuat Li Tengfei. Kau benar. Aku mengenalnya dengan baik. Hanya 2 kata, realita. Tidak ada latar belakang keluarga, hanya mengandalkan kemampuanmu untuk mencari nafkah. Cimar Amerika. Bertahan hidup adalah yang utama. Terakhir, semua ini tidak penting. Ketua Tim Ding. Aku telah menandai kata kunci dengan pena warna. Itu ketika aku makan mie instan tadi malam. Tuangkan sedikit kuahnya. Tapi jangan khawatir, aku sudah memeriksa semuanya. Seharusnya tidak ada masalah. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Kurang dari. Tidak ada. Direktur Liu telah memberimu kesempatan yang baik. Hargai itu dengan baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Kakak sudah 8:30. Kenapa mereka belum mematikan lampu? Aku tidak tahu. Matahari benar-benar terbit dari barat. Di rumah. Setelah makan malam aku tidak melihatnya. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku bilang kau tidak akan diizinkan tinggal di sini bulan depan. Kenapa kau masih khawatir tentang itu? Jangan khawatir tentang itu. Bibi Zhang Bibi. Sang, Apa yang kamu lakukan? kakak. Bisakah kamu mendengar suara di sini? Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat? Tidak. Itu tertulis di aturan penyewa dilarang keras. Masuk ke kamar pemilik. Atau kamu akan langsung diusir. Tidak, aku benar-benar merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin ini? Bukan waktunya. Aku bilang padamu, bagaimana kalau nenek itu sengaja menguji kita? Dia sudah melakukan perburuan semacam ini berkali-kali sebelumnya aku. Tak ingin menyebabkan masalah aku. Tak ingin menyebabkan masalah. Aku bilang padamu lebih baik, jaga urusanmu sendiri. Aku benar-benar. Bibi Zhang. Bibi Zhang, apakah kamu di sana? Bibi Zhang. Bibi Zhang. Lagi pula batas waktuku akhir bulan ini. Apa aturan-aturan sialan ini? Bibi Zhang. Bibi Zhang, apa yang terjadi padamu? Bibi Zhang, Bibi Zhang, tolong pelan-pelan. Terima kasih, kamu sangat sopan. Aku datang. Perlahan-lahan Bibi, pelan-pelan. Ayo. Hati-hati langkahmu.
Terima kasih. Ayo, ayo, ayo. Lebih kecil dari, lebih lambat pelan-pelan. Aku sangat minta maaf telah membuatmu lelah. Baik-baik. Aku begadang semalaman aku, tak tidur. Muda itu baik. Berkat kamu. Aku akan membunuh bibiku aku. Mengambilnya lagi. Lihat apa yang aku katakan. Bukankah itu seharusnya dilakukan perlahan? Aku tahu. Kamu tidak suka aku. Aku merasa dingin dan kejam. Sebenarnya, aku tidak ingin sekeras itu. Aku hanya berpikir, bagaimana dengan anak muda sekarang? Aku tidak tahu aturannya. Tidak ada semangat untuk maju. Di hatiku, apa kamu tidak khawatir? Jadi aku ingin memberi mereka aturan untuk berdiri, merawat mereka. Lihat, Bibi Zhang, katakan yang sebenarnya. Kamu bilang ke anak-anak muda ini masalah yang sangat pribadi. Bisa begitu ekstrim. ya, Juga dokter bilang kamu tidak boleh marah terus karena penyakitmu. Jangan terlalu bersemangat. Itu dosa besar. Dia di sini, dia di sini. Bibi Zhang, tolong pelan-pelan. kamu duduk juga. Aku tidak akan duduk, bibi, aku masih bekerja siang hari. Obat dan pil semuanya ada di sini untukmu. Kalau kamu merasa tidak nyaman, telepon aku kapan saja. Aku akan pergi. Sebentar lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Apa yang salah? Bibi Zhang? Apa yang salah lagi yang aku lakukan? Tidak. Dari sekarang, penyewa tidak memerintah. Rumahmu berapa? Lama cinta akan bertahan? Berapa lama kamu akan tinggal? Benarkah? Ini palsu. Tidak ada teman sekelas lain dia. Tidak punya tempat tinggalkan. Benar-benar-benar. Tetangga kita Xiao Liu. Dia akan pindah bulan depan. Bibi menyimpan rumahnya kamu. Biarkan teman sekelasmu datang dan tinggal. Dan Bibi tidak akan meminta uang sewa. Ya? Bagaimana mungkin, bibi? Satu token untuk satu token. Aku setuju. Kamu menyelamatkan nyawa bibiku. Terlambat untuk berterima kasih. Minta uang sewa lagi. Jangan biarkan orang lain mengganggumu. Kutukan maut. Terima kasih, Bibi Zhang. Sama-sama. Kalau aku punya uang pasti akan bayar lebih. Apa Bibi Zhang ada di sini? Manajer Li datang-datang. Datang aku. Tadaki Ken duduk. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa area regenerasi kota tua akan segera dirobohkan. Datanglah lebih awal untuk menyapa semua orang. Silakan lihat. Jangan hancurkan terlalu cepat atau terlalu lambat. Mengapa dirobohkan saat ini? Ini disebut rencana yang tidak bisa mengikuti perubahan cepat jadi. Jangan pikirkan ini. Pikirkan baik-baik. Pertunjukan besok. Jangan khawatir, sudah siap. Menunggu untuk menghadapimu. Sangat percaya diri. Ini dia, hati-hati. Kalau kali ini, Bagaimana kalau kali ini? kalau kamu menang kali ini, apakah kamu akan marah? Ini hari pertama kamu bertemu denganku. Aku sangat senang, tidak sabar. Apa yang membuatmu marah? Aku merasa lega saat kamu bilang begitu. Tolong jangan terlalu sombong. Sepertinya kamu menang. Satu gigitan bisa menghilangkan semua kekhawatiran. Tolong bentuk tim saran Vio.
Para pemimpin yang terhormat, pertama-tama, terima kasih atas kemitraan Anda. Berikan Vio kesempatan kali ini. Saya yakin melalui pemilihan ini, perusahaan Anda juga akan melihat ketulusan kemampuan Vio dan nilai untuk kerjasama kita di masa depan. Buka jalan. Kemudian izinkan saya memperkenalkan Anda. Ya. Tidak perlu perkenalan. Aku kenal orang ini. Sarankan sekarang. Aku akan rapat nanti. Mulai. Halo para pemimpin. Siapa yang menyuruhmu duduk dan membuat proposal? Kenapa kamu tidak tahu aturan? Sarankan untuk berdiri. Ini untuk pelanggan. Minimal rasa hormat. Tahukah kamu? Maaf halo para pemimpin. Hari ini, akan saya sampaikan semuanya. Li Qingfei saya. Masih ingin bermain. Saya santai saja. Kamu benar-benar keren. Karena kamu sudah di sini. Tenanglah. Analisis Gao Real Estate Company terhadap struktur keseluruhan proyek melihat rumah online dan solusi awal. Terima kasih semua atas. Selesai. Apakah ini proposal perusahaan Anda? Jika perusahaan Anda memiliki komentar, kita bisa terus memperbaiki. Pendapat bagus. Apakah kamu mengerti? Bisnis sewa rumah. Tahukah kamu apa yang ingin kita lakukan? Sudah berapa tahun kamu bekerja? Bagaimana kamu bisa keluar dari? Transaksi online adalah kunci untuk mengembangkan tren tak terhindarkan dari penyewaan perumahan. Apakah ada bukti untuk kesimpulan ini? Apakah ada preseden? Apakah ada dasar faktual? Sudahkah kamu membaca bahan briefing? Apa yang dia katakan? Apakah kamu datang seperti yang saya minta? Saya hanya mengikuti garis besar yang ditunjukkan dalam instruksi. Ayo siapkan. Terima kasih. Ini bukan yang diberikan kepada saya. Tidak. Maka keluarkan apa yang kamu kirim. Lihat sendiri. Apa yang kamu lakukan? Pak, saya tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Mereka sengaja menyakiti saya mereka. Menyakiti kamu siapa yang kamu? Pikir kamu ini. Kami perusahaan yang terlalu besar. Hanya untuk menyakiti kamu seorang lulusan baru. Siapa yang akan percaya itu? Tanya pemimpinmu. Mengapa kamu mengeluarkannya? Gunakan bahan revisi, kamu sebagai rencana detail. Apa yang mengkhawatirkan kamu? Memang ada masalah. Direktur Liu meminta saya datang hari itu. Dia meminta saya untuk menyelesaikan rencana dengan Yupingyu. Gunakan bahan ilustrasi yang baik. Ganti bahan yang bermasalah bahan. Yang diperoleh Yu Pengyue. Ini bahan palsu yang saya manipulasi sebelumnya. Pada saat itu kamu bisa menggunakan bahan asli yang sudah saya siapkan untuk kamu. Mengganti bahan palsu di tangan Yu Bingyu detail. Harus disalin dengan akurat dan kemudian bahan palsu di tangan Yu Bingyu dihancurkan. Ada rapat proposal. Proposal Yu Bingyu pasti akan ditolak. Direktur Liu menggunakan evaluasi kinerja dan menghilangkan tempat terakhir. Mengancam saya dengan ini saya. Tidak bisa kehilangan hati nurani manusia yang paling dasar. Hebat-hebat. Saya ingin meluangkan waktu dari jadwal sibuk saya. Luangkan waktu untuk melihat perbandingan afiliasi. Terduga kamu. Mengizinkan saya menonton satu drama. Tempat kerja yang luar biasa. Kekacauanmu. Jangan bawa ke lokasi proposal. Mr. Gao benar. Kami tidak peduli dengan kalian kekacauan. Sejak Manager Leo menjadi Manager Leo, bahan penjelasan yang tepat dan AII adalah salinan yang sama. Mengapa perusahaan lain mengerti maksud kami ini? Perusahaan Vio kamu yang mengambil pendekatan tidak konvensional saya. Tiba-tiba ingat. Yu Bingyu. Kali ini. Perusahaan Li Tengfei juga ikut kompetisi kan?
Kamu tidak sengaja meninggalkan permainan dengan mengandalkan saudara-saudara. Apa kamu diam-diam memodifikasi bahan ajar? Yu Penjayo, ada apa? Jelaskan padaku. Bagaimana kamu bisa benar? Zhao Bifu berhenti mengeluh di sana. Kamu bisa meremehkanku. Kamu juga bisa menggunakan cara yang hina ini. Datang melawanku. Tapi saya memperingatkan kamu. Jangan seret saya ke dalam ini. Apa yang kamu katakan? Memimpin perusahaan Vio kamu adalah cara kamu mendidik karyawanmu kan? Di siang bolong. Kamu menggunakan bahasa kasar di lokasi saran bukan? Saya ingin mengejut ke Marcus Kamu. Yu Bingyu keluar dari sini. Kurang. Yu Bingyu keluar dari sini. Tidak. Apa-apa. Bos. Saya harap saya tidak menyebabkan masalah apapun kali ini. Apa yang dia katakan padamu sampai menyebabkan kamu masalah? Tidak ada. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi kali ini, kami seharusnya memenangkan kompetisi. Selamat kamu memenangkan pesanan besar pagi ini. Apa sih permintaan besar ini? Kliennya cuma kasih mukanya aja. Jangan rendah diri. Email internal yang mengumumkan kabar baiknya udah dikirim. Lu cuma nunggu tanda tangan kontrak aja ya. Bisa naik jabatan dan gaji nggak? Jujur aja. Aku menang secara nggak adil. Itu maksudnya apa? Kali ini, Yu Pengyue dan perusahaannya juga ikut kompetisi mereka. Nggak bakal ngasih lu lewat. Ini nggak profesional banget. Gimana bisa dia ngelakuin hal yang nggak ada rasanya gitu? Aku mikir, kasih orang ini perlawanan yang seru. Tapi sayangnya, hal-hal nggak selalu berjalan sesuai rencana. Apa yang terjadi? Aku. Baru tahu. Gao Real Estate. Gao Peifu dan Yu Bingyu sekelas selama 4 tahun. Dan main bareng selama 4 tahun. Mereka musuh bebuyutan. Aku bilang aku ada di posisi Gao Beifu. Pas latihan. Kenapa Yu Bingyu perlakuin aku kayak gini? Jadi, sekarang, Gao Beifu anggota dari parti A dan dia sengsara aku. Dengar. Pemilihan hari ini. Yu Bingyu disiksa karena emosi. Marah dan marahin dia beberapa kali. Dia sangat nekat dan menghina klien di depan umum bukan hal kecil. Ini sifatnya. Lu nggak tahu. Kalau bisa berubah. Dia bukan dia lagi. Ada sesuatu yang aku belum ngerti. Gao Peifu jelas tahu bahwa lu punya hubungan baik sama Yu Pengyue. Kenapa lu kasih proyek ke perusahaan kita setiap kali? Salah satu alasannya adalah saya membantunya saat saya masih di Dewan Mahasiswa. Dia ingin memanfaatkan saya untuk menyerang Yu Bingyu. Sambil menempelkan masalah di antara kita. Jadi dipernyukan saya menang. Tapi sebenarnya, saya hanya pion orang lain. Kamu bilang kamu tidak terlalu senang. Mr. Zhao. Mr. Zhao. Tolong dengarkan penjelasan saya. Kali ini benar-benar bukan urusan saya. Saya tidak tahu ini akan terjadi. Saya janji tidak akan melakukannya lagi. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Hanya sekali terakhir. Saya akan memberimu satu kesempatan lagi. Bukankah kamu bilang ini pasti? Bukankah kamu bilang ini sudah diatur? Ini bukan urusan saya. Ini adalah karya Liu Chengyi. Siapa yang akan memikirkan dia? Masalah seperti ini akan terjadi. Dan sulit untuk dicegah. Saya akan menyelesaikan masalah dengan Liu Chengyi. Sedangkan kamu, selain beberapa trik licik, kamu tidak bisa menjamin hari kamu akan menembak kaki sendiri lagi. Apakah kamu masih ingin menjadi wakil manajer umum? Cepat kemasi barang-barang saya. Keluar dari sini segera setelah ayah saya menandatangani. Melalui pilihan ini, saya mengerti. Apa sebenarnya modal itu? Itu adalah hak untuk berbicara. Siapapun yang mengendalikan modal.
Anda bisa menggerakkan tangan untuk membuat awan, dan tangan untuk membuat hujan. Yang bisa kita lakukan adalah menanam akar kita sedikit lebih dalam. Tidak peduli seberapa besar pengorbanannya. Jangan ragu untuk mempertahankannya. Karena saya percaya bahwa suatu hari badai akan menghancurkan pohon-pohon yang membusuk dan bahkan rumput muda bisa tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Gunakan tubuhmu untuk mengangkat sepotong langit. Tuan Jin ada di depan. Tuan Zhao Lao. Zhao, kamu adalah seorang dokter. Tolong obati dia. Jangan khawatir. Kami akan berusaha sepenuhnya untuk menyelamatkan pasien. Apakah Anda anggota keluarga pasien? Saya bukan. Tapi kami sudah berteman selama puluhan tahun. Maaf, pasien perlu istirahat sekarang. Lao Chen Lao Zhao, tuan-tuan. Pasien tidak seharusnya. Keluar dulu. Lao Chen. Berikan jalan keluar bagi Bifu. Berikan dia jalan keluar. Zhao. Dokter. Cepat-cepat, ada apa? Tolong biarkan aku pergi. Tolong biarkan aku pergi. Tuan, kami harus menyelamatkan pasien. Tolong keluar dulu, Tuan Zhao. Tuan Zhao. Segera atur penyelamatan ayah yang baik. Minggir. Ayah. Ayah. Siapa yang menyuruhmu melepas masker oksigenmu? Pasangkan padaku dan selamatkan aku dengan cepat. Ayah. Ayah, bangun. Ayah. Berikan Bevo jalan keluar. Siapa yang menyuruhmu menutupi kesalahannya? Tolong lepaskan untuck dan selamatkan dia dengan sifat. Siapa yang mengizinkanmu menutupinya? Ayah. Ayah, kau tidak boleh mati. Kamu harus bangun, ayah, kau tidak bisa mati. Jangan tinggalkan aku. Apa yang harus kulakukan, ayah? Ayah. Kamu harus bangun, ayah, kamu tidak bisa mati. Jangan tinggalkan aku. Chen Lao. Tuan Chen, tolong pelankan. Sekarang semuanya tentang kecepatan. Kantor. Segera beritahu persiapan untuk konferensi video dengan Shanghai. Ngomong-ngomong, beritahu nyonya saya. Hal-hal besar telah tercapai. Mulai sekarang, pemisahan dan akuisisi grup Gao. Pindahkan semuanya. Selama perusahaan bisa menghasilkan uang, saya bersedia menelannya semua tanpa menyisakan satu pun. Sudah sampai sejauh ini. Xiaofo, kamu harus mengambil keputusan.
Paman kedua ini. Bukan karena saya tidak mengambil keputusan. Biarkan saya mengambil keputusan sekarang. Apa ide saya? Tapi kamu bos sekarang. Saya bos. Ketika ayah saya masih di sini. Apa tujuan membesarkan kamu? Kamu mencari siapa? Sudah buat janji. Kamu siapa? Siapa yang membiarkan kamu masuk? Di mana satpamnya? Berhenti berteriak. Bahkan jika satpam datang, kamu yang harus pergi. Duduk. Paman Chen, kamu tidak akan melakukan itu, kamu tidak akan. Bahkan meninggalkan saya dan ayah saya. Jangan biarkan aset terakhir ini sia-sia. Sebelum itu, bukan karena Paman Gene kejam. Sebaliknya, saya di sini untuk membantu kamu. Bantu saya. Dengan cara ini. Presiden Zhao Xingli, ayah. Saya memperlakukan kamu seperti sahabat terbaiknya. Dia baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Kamu hanya menghabiskan hidupmu bekerja keras, merusak semua usaha. Aku tidak bilang kamu kaya. Dibandingkan dengan ayahmu, masih jauh ketinggalan. Di bisnis ini, tidak ada teman abadi. Bahkan jika mereka ayah dan anak kandung. Banyak kasus pertengkaran. Plus, Pei Fu. Dengan kemampuanmu untuk menopang masa depan Gao. Melindungi warisan yang ditinggalkan ayahmu dan mengisi nafsu yang tak terpuaskan ini. Jauh itu korup dia. Benar-benar korup kamu. Selalu mengandalkan ayahmu saja. Di sini aku berjuang untuk bertahan. Tanya mereka. Ajukan pertanyaanmu. Pemengku sepupuku. Sepupuku. Mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai mesin uang untuk memuaskan keinginan egois mereka. Jika tidak, bagaimana aku bisa menyusup sepenuhnya ke keluarga Zhao? Pengambil alihan terlalu mudah. Pada akhirnya aku tidak ingin meninggalkan Lao Zhao. Hidup kerja keras terbuang sia-sia. Aku membantu Zhao. Biarkan perusahaan yang tidak runtuh itu kembali ke jalurnya. Aku Chen Husheng. Layak untuk ayahmu. Jiwa di surga. Bei Fu. Kamu tahu kematian ayahmu. Aku selalu mengatakan satu hal. Apa yang dia katakan? Biarkan aku memberimu jalan keluar. Ini adalah laporan penilaian aset saat ini dari Wuliang Agency. Menurut perjanjian hipotek sebelumnya dan sekarang dimiliki oleh grup Magnolia. Mengingat janji saya kepada ayahmu, khususnya saya, telah meninggalkanmu sebuah toko. Semacam memberimu jalan keluar. Tentang apakah grup Gao bisa kembali melalui toko kecil ini. Itu tergantung pada kemampuanmu. Benar. Rumah yang kamu tinggali sekarang juga dimiliki oleh perusahaan. Silakan pindah secepatnya. Bagaimana dengan saya? Ada kegunaan lain. Dah.
Ini adalah departemen perusahaan. Bagaimana kamu berencana menanganinya? Tumpukan sampah. Dibuka semua untukku. Tidak ada yang tersisa. Ya. Di mana tanah kan yang tidak menggibur orang? Oke. Sekarang adalah puncak musim kelulusan perguruan tinggi. Dari besok, setiap toko yang menyewa, berikan saya kenaikan 10% pada setiap kenaikan harga. Jika harga naik lagi, saya khawatir kemampuan siswa terbatas. Toleransi mereka terbatas. Tapi toleransi orang tua mereka tinggi. Pernah lihat beberapa mahasiswa yang baru lulus? Saya tidak mendapat sepeser pun. Saya punya uang untuk membayar sewa. Apakah kamu masih bergantung pada orang tua? Saya tidak khawatir tentang harga. Apakah kamu menakuti mereka? Saya tidak bisa lari. Pikirkanlah. Begitu banyak siswa berprestasi dari seluruh negeri. Belajar keras lebih dari 10 tahun. Tidak mudah sampai di sini. Saya telah belajar selama beberapa tahun. Begitu banyak keterampilan. Setelah lulus, siapa yang tidak ingin bekerja keras melalui usaha sendiri? Hidup bahagia sempurna siapa yang mau? Nggak mau menetap di sini. Tunjukkan bakatmu dan raih ambisimu. Mereka adalah pelopor yang berani. Siapapun yang ingin menjadi satu-satunya di mata teman dan keluarga. Nggak berani pergi. Kebalikan dari pulang dan rebahan. Kamu mau dan aku nggak mau. Kamu mau dan aku nggak rela. Jadi mereka nggak bisa kabur. Nggak berlebihan kalau bilang. Disinilah mimpi mereka dimulai. Dengan angin timur internet. Berapa banyak perusahaan yang sudah naik ke surga? Merah, pink, biru, ungu. Langit penuh. Dengan banyak model di surga. Apa mereka siap pergi? Untuk mimpi besar di hati. Berapa panjang mereka habiskan mereka? Rela menanggungnya di sini. Untuk sebagian orang mimpi cuma mimpi. Itu mimpi buruk mereka. Terus bolak-balik. Mimpi dan teguran. Apa kita nggak untung? Betul. Jangan cari untung dari mereka. Apakah itu layak untuk mimpi besar mereka? Betul. Ini namanya. Dia sedang bermimpi. Kita cari untung sendiri. Nah dia bilang nah nggak disangka. Masih ada bakat seperti ini di perusahaan ini. Serahkan padaku. Aku ingin lihat. Seberapa hebat dia. Ini momen krusial. Dan kamu harus bekerja lebih keras. Guys, apa? Ini pertama kalinya kalian datang ke pesta koktail seperti ini. Ya, pertama kali. Aku lihat kamu ingatkan aku 20 tahun yang lalu. Pertama kali aku menghadiri pesta koktail. Aku juga sangat penasaran. Sangat merindukan. Kesepian dan tak berdaya. Ingin menjadi lengkap. Tidak tahu harus mulai dari mana. Lebih takut ditolak. Aku hanya bersembunyi di sudut. Memandang dunia melalui segelas anggur. Membayangkan suatu hari nanti. Aku bisa seperti pahlawan pesta koktail. Menerima pujian dan sambutan dari orang lain. 20 tahun berlalu dalam sekejap. Anak muda menjadi tua. Lihatlah, pemuda baru. Seorang tokoh terkenal pernah berkata, ingat, itu adalah hak paten orang sukses. Ketika mereka masih muda, mereka menandatangani kontrak pertama dengan masa depan. Oke. Tapi kalimat ini, siapa selebriti yang mengatakannya? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Saat ini selebriti ini masih hanya seorang pemuda yang menantikan masa depan yang menarik. Pemuda yang menarik. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu orang yang sangat buruk. 2 tahun lalu,
Selama kompetisi kewirausahaan, kamu adalah juriku. Bagaimana aku bisa memiliki istana dengan ribuan ruangan? Ini adalah program kantor virtual kami. Aku ingat. Itu kamu. Rekanmu datang kepadaku kemudian. Sayangnya proyekmu begitu maju. Hingga aku tidak bisa membuat keputusan. Aku tidak melakukannya sekarang. Mungkin sebentar lagi. Aku tidak akan melanjutkannya. Bukan karena apa yang aku katakan. Aku menakut-nakuti kalian. Bukan begitu keadaannya. Kurasa apa yang kamu katakan masuk akal. Gunakan hidupmu untuk membuka jalan bagi generasi mendatang. Dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pengusaha sukses. Benarkah kamu berpikir begitu? Kukira kalian anak muda, tidak akan mendengarkan aku ini orang tua. Apa omong kosong ini? Karena itu nasihat yang baik. Wajar saja kita mendengarkannya. Mencetahui Ada, Harimau di Ganang. Pergi ke Gunung Harimau. Mungkin menurut beberapa orang, itu keberanian. Tapi bagiku, itu hanya semacam paranoia. Aku tidak menyangka kamu masih sangat muda. Gagasannya sangat kuno. Apa bidang pekerjaanmu sekarang? Ini kartu namaku. Li Tengfei punya. Nama yang bagus. Aku tidak menyangka hanya seorang manajer biasa. Bisakah aku juga datang ke pesta koktail ini? Ini menunjukkan bahwa perusahaanmu menaruh harapan besar padamu. Ini hanya... Terima kasih kepada manajerku. Datang saja dan rasakan suasana. Ini pertama kalinya aku menghadiri pesta koktail seperti ini. Aku juga pengikut. Dia tipe orang yang membawa tas. Katanya, juara tidak bertanya dari mana asalnya. Kalian ini menarik. Ada juga potensi besar. Ini nomor teleponku. Jika nanti ada masalah atau kamu punya ide baru, datanglah mencariku. Terima kasih. Dah. Hati-hati. Kamu tahu siapa itu? Ketua grup Magnolia, Mr. Chen Huosheng. Kamu kenal dia? Itu adalah pertemuan yang kebetulan aku. Nah, kamu benar-benar luar biasa. Tahukah kamu bahwa orang ini sulit untuk dihadapi? Ayo. Masukkan nomor teleponnya. Aku dengar bahwa grup Shao membelinya. Berapa banyak koneksi yang kamu gunakan untuk mendekatinya? Dia tidak melihatku. Kalau aku tahu kamu bisa berkomitmen padanya, aku tidak perlu khawatir begitu banyak. Benar-benar membawa orang yang tepat. Kamu benar-benar bintang keberuntungan bagi perusahaan kami. Kerja keras. Terima kasih Mr. J. Tolong kembalikan kartu nama saya dulu. Terima kasih Mr. J. Kamu melakukan pekerjaan yang baik. Tidakkah kamu melihat ketiganya? Salah satu dari mereka makan lebih bahagia daripada yang lain. Dan kuncinya adalah setelah dia selesai makan, aku akan bertanya padanya. Seperti yang kuduga, tidak ada yang mengaku melihat tas itu. Seperti mereka. Aku percaya ini satu-satunya cara untuk meringankan beban psikologis mereka. Harus membayar sewa mereka, aku harus membelikan mereka makanan. Kuncinya adalah merahasiakannya dari mereka. Jangan biarkan mereka tahu itu. Tidak sulit. Hidup memang sulit. Bukan karena hidup sulit. Lihat kamu ada di perusahaan ini. Masa depan cerah akan membantumu meraih mimpimu. Hidup ini tidak bisa lebih baik. Kepercayaan kadang juga menjadi beban. Apa artinya itu? Aku punya. Pikirkan untuk merestart software kantor virtual suatu hari nanti. Tapi saat ini, proyek itu masih jauh. Terlalu maju.
Jadi apa yang dilakukan Yu Bingyu dan teman-temannya? Mungkin sia-sia. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi jangan bilang mereka dulu. Mereka sedang memulai bisnis sekarang ini adalah periode tersulit. Tahan napas saja. Kalau kehilangan napas itu, seluruh orang akan berakhir. Kalau ini terus berlanjut, apa yang akan kamu lakukan? Jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka. Ketiganya adalah saudaraku. Aku berjuang untuk mimpiku. Aku tidak akan mengecewakan mereka dan begitu perusahaan kembali ke jalurnya, aku akan memberitahu mereka bahwa setidaknya mereka bisa menopang diri sendiri saat itu. Bahkan jika aku tidak melakukan proyek ini, ada arah pengembangan lain. Bagaimana dengan mimpimu? Biarkan mimpi tetap menjadi mimpi dan biarkan mereka tetap berada di tempat yang tak terjangkau. Kamu tidak bisa melakukannya hanya demi hasratmu. Biarkan saudara-saudara mengambil semuanya kamu. Masih di bumi. Bekerja keras di sini. 3 orang bodoh ini beruntung punya bos seperti kamu.